In today's episode, we'll be discussing on how the silent genocide of Christians is destroying Nigeria. Renungan, kekerasan, pertumbuhan, dan keajaiban kasih Kristus di Nigeria. Satu fakta aniaya umat Kristen di Nigeria. Nigeria merupakan salah satu negara paling berbahaya bagi umat Kristen saat ini. Pada 2022 diketahui lebih dari 50.000 umat Kristen tewas sejak 2009, disebut sebagai silent genocide. Data Open Doors mencatat bahwa setiap tahun, lebih banyak orang Kristen dibunuh di Nigeria daripada total angka di seluruh dunia lainnya. Open Doors UK and Ireland. Selama tahun 2022, lebih dari 5.000 orang Kristen dibunuh. Hingga 2023, korban tewas terus bertambah, termasuk 1.041 dalam 100 hari pertama. Laporan Global Christian Relief menyebutkan dari November 2022 hingga Maret 2025, sekitar 10.000 umat Kristen kehilangan nyawa karena penganiayaan berbasis iman. Sekelompok pria melakukan penembakan dan meledakkan bom saat ibadah misa. Dalam insiden itu lebih dari 50 orang termasuk wanita dan anak-anak dinyatakan tewas. Juru bicara Kepolisian Negara Bagian Ondo, Funmilayo Ibukun Odenlami mengatakan, para pria bersenjata melakukan kekerasan ini meluas bukan hanya dari Boko Haram dan ISWAP, tapi juga kelompok milisi Fulani yang menyerang komunitas Kristen di Middle Belt dan negara bagian utara. Kasus terkini termasuk pembunuhan massal, puluhan hingga ratusan orang, di Benue dan Plateau pada Natal 2023 hingga awal 2025. 2. Mengapa umat Kristen tidak membalas? Alkitab menegaskan sikap non-kekerasan dan kasih. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, malah siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat ini mendasari prinsip mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan, yang menjadi teladan umat Kristen di tengah pelbagai tekanan dan penganiayaan. 3. Pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan global awal. Meskipun dianiaya secara ekstrim, gereja mula-mula berkembang dengan cepat. Pada abad ketiga, jumlah umat Kristen meningkat dari sekitar 1,1 juta menjadi 6 juta orang, menjangkau 10% populasi Kekaisaran Romawi. Setelah Plague of Cyprian, wabah abad ketiga, publik dunia Romawi tertarik pada kasih dan pengorbanan orang Kristen yang merawat yang sakit, yang kemudian mempercepat penyebaran iman. Ekspansi di era awal hingga konsolidasi Konstantinus. Pada tahun 300 M, umat Kristen adalah 10% populasi, dan populasinya meningkat hingga 56,5% pada tahun 350 M. 4. Campur tangan Tuhan dalam sejarah gereja yang teraniaya. Sejarah gereja memperlihatkan bahwa justru saat dianiaya secara hebat, iman Kristen mekar dan menyebar luas. Para martir zaman awal menunjukkan kesetiaan yang menginspirasi banyak orang. Dengan keberanian mereka tumbuh jemaat Kristen dari pinggiran hingga pusat kota Kekaisaran Romawi. Pandemi dan krisis sosial membuka pintu bagi penerimaan ajaran Kristen yang penuh kasih. Demikian juga, di masa kini, di balik kekerasan terhadap Kristen, sering muncul dorongan baru dalam komunitas, peningkatan komitmen, gereja-gereja yang tumbuh, dan kesaksian iman yang lebih kuat. 5. Indonesia. Apakah akan mengalami hal serupa? Kekerasan terhadap umat Kristen di Indonesia semakin terang-terangan dan berdampak negatif pada citra negara. Atau 87,5%. 80, 108 juta atau 87,9%. Atau 90, 156 juta atau 87,2%. Tahun 2000. 77 juta atau 82,2%, dan 2010 yang sesuatu terakhir itu 27 juta atau 87,2%. Kita lihat angka yang stabil pada posisi 87-88%. Nah, Kristen sendiri dalam angka tersebut, dalam tahun yang sama, di sebelah kanan Bapak bisa lihat, tahun 80 Kristen 8,5 juta atau 5,8%, naik tahun 2010 menjadi 7,0%. Jadi 5,8%. Setelah 30 tahun menjadi 7,0%. Ini dramatis ya. Naik 5 kali lipat. Sejauh ini persentase umat Kristen terus meningkat, dengan jumlah total sekitar 29,4 juta orang pada 2023, atau sekitar 10,47% populasi. Artinya,
Meskipun tekanan dan diskriminasi ada, kematian iman tidak terjadi. Sebaliknya, ada pertumbuhan konsisten dalam jumlah umat. Inti renungan. Penganiayaan dan tekanan, baik di Nigeria maupun di tempat lain, bahkan di Indonesia, bukanlah akhir bagi gereja. Justru, seperti di gereja mula-mula dan dalam sejarah, di bawah penganiayaan kita sering melihat pertumbuhan iman yang lebih dalam. Kesaksian kasih dan pengorbanan yang menginspirasi. Campur tangan Tuhan yang memulihkan dan memberkati. Mari tetap teguh dalam iman, tidak membalas kejahatan, memperkuat komunitas, dan percaya bahwa kasih Kristus akan membangun tubuhnya, bahkan di tengah tiupan angin ujian terkuat sekalipun.